Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurafika, NIM 1913050, Prodi Agroteknologi B, kelas B, semester 3. Baiklah, saya akan memaparkan hasil praktikum saya mulai dari praktikum pertama sampai dengan praktikum keempat. Praktikum pertama, yaitu dekomposisi. Dekomposisi merupakan salah satu tingkat yang paling penting dalam daur biokimia. Tingkat dekomposisi merupakan suatu keadaan ketika unsur hara yang akan diserap kembali oleh tanaman. Sebagian besar hara yang dikembalikan adalah dalam bentuk serasa yang tidak dapat diserap langsung oleh tumbuhan, tetapi harus melalui proses dekomposisi terlebih dahulu. Adapun tujuan pada praktikum ini yaitu percobaan ini bertujuan untuk mengetahui proses dan tingkat dekomposisi daun dari beberapa vegetasi pohon. Percobaan diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang proses dekomposisi serta faktor-faktor yang mempengaruhi laju dekomposisi. Adapun tabel hasil praktikum dekomposisi di samping ini. Waktu dan tempat praktikum. Adapun waktu pelaksanaan praktikum dekomposisi dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2020 di lingkungan Mangarabombang, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cangkul, keter, oven, timbangan, dan alat tulis menulis. Sedangkan bahan yang digunakan adalah satu jenis daun vegetasi pohon, polybag ukuran 30 x 40 cm sebanyak 4 polybag, liter bag sebanyak 8 buah, label dan pupuk kandang. Adapun hasil yang diperoleh yaitu seperti pada tabel di samping. Pada percobaan ini, kami mengamati laju dekomposisi yang terjadi pada suatu jenis vegetasi pohon, yaitu daun jati, dengan cara mengambil masing-masing sampel daun segar, daun kering masing-masing terdiri dari daun segar tidak dicacah yang berat awal 20 kg, daun kering tidak dicacah dengan berat awal 20 kg, daun segar dicacah dengan berat 20 kg, dan daun kering yang dicacah dengan berat awal 20 kg. Pada pengamatan 1 bulan dekomposisi, pada perlakuan yang berbeda-beda, yaitu pada daun yang tidak dicacah, memiliki berat 13 kg, daun yang tidak dicacah memiliki berat 7,9 kg, daun segar yang dicacah memiliki berat 5,8 kg, dan daun kering yang dicacah memiliki berat 12,3 kg. Perubahan berat pada tiap perlakuan tersebut menunjukkan bahwa dekomposisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan pernyataan Indriani 2000, proses dekomposisi serasa antara lain dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kadar air, areasi, dan suhu. Pada praktikum ini juga dilakukan pengamatan laju dekomposisi, di mana daun jati dengan hasil pengamatan 1 bulan yaitu laju dekomposisi pada daun jati segar tidak dicacah yaitu 16,33% pada bulan pertama dan pada bulan kedua yaitu 11,33%. Daun jati kering yang tidak dicacah memiliki laju dekomposisi pada bulan pertama yaitu 23,33% dan pada bulan kedua yaitu 7%. Daun jati kering tidak dicacah memiliki laju dekomposisi 27% dan pada bulan kedua memiliki laju dekomposisi 12,66%. Dan daun jati kering dicacah memiliki laju dekomposisi 13,66% pada bulan pertama dan pada bulan kedua memiliki laju dekomposisi 8,33%. Hal ini disebabkan pada pendapat Osno dan Takeda tahun 2006 bahwa kecepatan dekomposisi serasa daun dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu tipe serasa, temperatur, pengaruh oksigen, dan bakteri.
Praktikum kedua, interaksi kompetisi dan biomassa. Interaksi kompetisi merupakan persaingan antar makhluk hidup. Persaingan ini dapat menghasilkan pemenang di mana sang pemenang itu pun yang dapat meneruskan kelangsungan hidupnya. Kompetisi sering terjadi pada tumbuhan yang bersaing untuk memperebutkan sumber daya atau pada tumbuhan yang bersaing untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas. Kompetisi terjadi sejak awal pertumbuhan, di mana terdapat pada tanaman. Semakin dewasa suatu tanaman, maka tingkat kompetisinya akan semakin meningkat hingga suatu saat akan mencapai klimaks, kemudian akan menurun secara bertahap. Adapun tujuan untuk melakukan praktikum ini adalah yaitu satu, untuk mengetahui terjadinya pengaruh kompetisi secara intraspesifik dan interspesifik terhadap pertumbuhan tanaman. Juga menghitung besarnya biomassa yang dihasilkan oleh tanaman pada luasan tertentu dari jenis tanaman tertentu. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan praktikum yaitu pelaksanaan praktikum ini dilakukan pada tanggal 7 November 2020 di Jalan Mappasolla, Kelurahan Samainre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yaitu cangkul, skop, parang, ember, meteran, oven, timbangan, dan alat tulis menulis. Adapun bahan yang digunakan yaitu pupuk kandang, polybag ukuran 40 x 60 cm sebanyak 12 lembar, label dan tanah. Adapun hasil praktikum seperti pada tabel di samping. Pada praktikum ini dilakukan pengamatan untuk mengamati kompetisi-kompetisi yang terjadi pada tanaman, baik kompetisi yang terjadi pada tanaman secara intraspesifik maupun secara interspesifik. Perbedaan yang terjadi antar tanaman-tanaman ini terjadi karena faktor tumbuhan yang terbatas. Dalam praktikum ini, faktor yang didefinisikan antara lain unsur hara, cahaya, CO2, dan ruang tumbuhan. Persaingannya kedua belah pihak akan saling mempengaruhi laju pertumbuhan dan menurunkan produksi yang dihasilkannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rahayu 2008 yang menyatakan bahwa perlakuan jumlah populasi per lubang memberikan pengaruhnya terhadap parameter jumlah cabang, jumlah daun, jumlah polong, berat segar tanaman, dan berat kering tanaman. Hal ini memungkinkan bahwa tingkat kebutuhan tanaman dan berat kering tanaman. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan tanaman dapat dipengaruhi dan dapat dimanfaatkan tanaman secara optimal untuk pembentukan jumlah cabang yang secara tidak langsung dipengaruhi terhadap peningkatan jumlah polong, berat segar, dan berat kering. Ketiga yaitu faktor pembatas. Faktor pembatas suatu organisme mencangkup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik suatu ekosistem. Misal, suhu, cahaya, pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Bagi organisme dengan kisaran toleransi yang lebar, terdapat faktor biotik yang relatif konstan bukan merupakan faktor pembatas, sehingga organisme tersebut dapat hadir dalam jumlah banyak. Adapun waktu pelaksanaan praktikum faktor pembatas ini yaitu dilakukan pada tanggal 22 November 2020 di Desa Lapak Cinrana, Kecamatan Bulupodo. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu berupa alat, cangkul, ember, skop, meteran, parang, oven, timbangan, dan alat tulis menulis. Adapun bahan yaitu pupuk kandang, polybag ukuran 30 x 40 cm, benih, dan tanah. Adapun hasil praktikum seperti tabel di samping. Pada praktikum yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor pembatas terhadap pertumbuhan tanaman dilakukan dengan menanam vegetasi bayam pada masing-masing polybag.
Kemudian vegetasi tersebut diberikan perlakuan yang berbeda-beda, di mana pada polybag pertama diberikan perlakuan dengan 0% cahaya dan polybag kedua diberikan perlakuan yaitu 100% cahaya, sedangkan polybag B diberikan perlakuan faktor pembatas air yaitu B1 dengan setiap hari penyiraman, B2 penyiraman 3 hari sekali, B3 penyiraman 5 hari sekali, dan B4 penyiraman 7 hari sekali. Seperti pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pada A1 yang 0% cahaya, kondisi tanamannya sama sekali tidak mendapat cahaya matahari menjadi lemah. Sedangkan pada A2 yang 100% cahaya, kondisi tanamannya mendapat cahaya matahari, pertumbuhannya lebih cepat. Ini sesuai dengan pendapat Yudi Miftahul 2013 bahwa cahaya matahari mempunyai dua fungsi yang saling berlawanan. Di satu pihak, radiasi cahaya matahari menguntungkan karena sebagai sumber energi bagi proses fotosintesis. Adapun tujuan pada praktikum ini yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh terjadinya kompetisi secara interspesifik. Praktikum keempat yaitu praktikum suksesi. Suksesi terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Proses suksesi terjadi apabila terdapat gangguan dalam suatu ekosistem. Proses suksesi berakhir dengan sebuah komunitas atau ekosistem klimaks atau telah mencapai keadaan seimbang atau homeostatis. Adapun tujuan pada praktikum ini yaitu percobaan ini bertujuan untuk mengetahui pergeseran vegetasi pada suatu daerah suksesi serta laju penutupan jenis vegetasi sampai mencapai klimaks. Adapun waktu yang digunakan pada praktikum ini yaitu dilakukan pada tanggal 22 Desember 2020 di Jalan Mappasolla, Kelurahan Samaindre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yaitu cangkul, parang, meteran, korek api, alat hitung, dan alat tulis-menulis. Bahan yang digunakan yaitu tali rafia, patok, lanel, dan pasir. Hasil praktikum seperti tabel di samping. Pada praktikum ini yang bertujuan untuk mengetahui terjadinya penambahan vegetasi yang mengakibatkan bertambahnya populasi setiap minggunya. Adapun alat yang digunakan pada praktikum ini seperti yang dijelaskan pada awal tadi. Dari pengamatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa vegetasi yang pertama muncul adalah jenis rerumputan. Hal ini disebabkan jenis suksesi merupakan suksesi sekunder, di mana sudah terdapat kehidupan sebelumnya. Vegetasi yang biasanya muncul pertama kali biasanya berupa tumbuhan pelopor atau pionir, yaitu tumbuhan yang berkemampuan tinggi untuk hidup pada lingkungan yang serba terbatas pada berbagai faktor pembatas. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Michael 2015 bahwa terdapat tumbuhan-tumbuhan yang dapat tumbuh dengan cepat, yaitu tumbuhan herba dan semak-semak muncul dengan cepat untuk menempati tanah yang gundul. Pada percobaan sukses yang telah dilakukan dapat dikatakan berhasil karena pada plot yang telah dibuat terjadinya proses suksesi, yaitu perubahan dalam suatu komunitas yang berlangsung menunjukkan ke suatu arah pembentukan secara teratur. Terima kasih. Baik, itulah pemaparan praktikum pertama sampai praktikum keempat saya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.